Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu. Selamat datang di Ruang Lirik. Sudah hampir 2 tahun ini kita menghadapi pandemi yang tidak kunjung usai dan banyak sekali dampaknya dari segi ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Teman kita yang akan hadir hari ini merupakan salah satu orang yang memiliki cerita yang mungkin bisa menguatkan kita semua menghadapi masa-masa sulit ini. Yuk kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Sandy, apa Halo, kabar tetangga? alhamdulillah baik. Mantap. Gimana Sen? Belakangan ini sibuk apa ya? Kalau gue boleh tahu. Lagi nggak sibuk sih, Kin. Lagi nggak sibuk? Iya, abis kecelakaan soalnya gua. Oh iya, kemarin habis kecelakaan motor ya? Iya, September. Sekarang masih agak pincang buat jalan ya? Iya, belum normal. Oh belum normal aja ya? Nah terus, setahu gue kan lo ada usaha apa? Clothingan ya? Iya, Nah itu gimana? sempet tutup sih pas pandemi. Oh Kayak gitu. efek dari pandemi itu jadi tutup? Tutup karena kan ya orang daya beli kan berkurang, banyak PHK juga ya kan. Terus mau ngirim keluar ditutup posnya, pos Indonesia. Jadi semua nggak Indonesia ditutup. tutup. Jadi keterbatasan semuanya pandemi ya berdampak Oke, itu udah dari kapan Sen? dari 2020 Awal pandemi udah langsung begitu? langsung nukik. Oke, berarti efek dari pandemi ini usaha lo tutup, Nggak tutup sih. artinya nggak berjalan lah ya, nggak seperti biasa gitu ya, Iya. nggak normal ya. Ya ada cuma nggak seperti biasanya gitu. Oke, terus buat belakangan berjalannya itu dengan bener-bener lo main di internal aja, artinya mungkin lewat apa? Online, ya kayak Online, gitu-gitu iya. Instagram gitu ya. Iya. Oke, berpengaruh sama yang lain nggak? Maksudnya tenaga kerjanya sampai ada yang mungkin harus lo kurangin atau gimana? Nggak, gue sih selama ini masih cuma berdua. Oh, selama ini cuma lo berdua aja ya Berdua. Terus gue sempat buka toko akhirnya itu 2020 pandemi bulan apa gitu ya. Itu gue mencoba untuk buka toko, beranikan diri di situ. Ternyata nggak berapa lama pandeminya meningkat lagi, jadi terpaksa ditutup tokonya. Oke, nah ini sorry banget nih Sen ya, selain dari lo punya usaha terganggu ya akibat pandemi ini, ya gue sebagai tetangga lo, gue juga kita lah semua lah Rut ya, turut berbelasungkawa juga Iya, ya thank you. atas kejadian pertengahan tahun ya berarti ya, Iya, bulan Juni. bulan Juni ya. Nyokap dan Istri gue. Nah itu bisa diceritain gak Sen, itu gimana waktu itu pas kejadiannya itu? Nyokap duluan kalau nggak salah ya Nyokap duluan tapi apanya nih meninggal ya? meninggalnya? Iya, nggak. Nyokap duluan nggak beda 24 jam meninggalnya. Awalnya ya nyokap sakit. Oke. Nyokap sakit seperti biasa, sakitnya normal, lama-lama menurun. Terus gue ngeliat kayaknya ini bukan sakit yang seperti biasanya dia nih. Itu kondisi masih di rumah kah atau Di sudah- rumah. Masih di rumah. Di rumah lama-lama biasanya yang sholat berjamaah di rumah kan, karena kan masjid belum boleh kan. Oke, iya betul. Ya kan, berjamaah. Akhirnya lama-lama dia sholat di kamar sama kakak gue. Terus dia menanyakan, kita kok sholat mulu, sholat apa ya? Wah, udah ada yang nggak beres nih, ya kan. Oke. Cuman dari diri gue ingin membawa nyokap ke dokter, ya kan. Cuma nyokap itu punya darah tinggi, takut kenapa-napa, tensinya naik malah fatal, ya kan. Akhirnya di rumah dulu, tapi menurun selama seminggu tuh drastis menurunnya, udah kurus banget, ya kan. Akhirnya udah dari situ tambah istri gue demam tinggi, istri gue lagi hamil 7 bulan. Saat itu emang satu rumah ya?
satu rumah. Oke. Satu rumah, tapi kan gue di atas, ya kan. Terus udah kayak gitu, akhirnya istri gue dia kekeh banget untuk dibawa ke dokter langganan dia. Oke. Ya akhirnya gue bawa ke dokter, keinginan dia. Gue bawa ke dokter. Setelah dari dokter itu, emang gue ngerasa bersalah sih. Dokter nanya ke istri gue, yang jawab gue, gitu. Oke. Karena gue yakin waktu itu kan pandemi emang udah berkurang ya, pas setelah Lebaran itu ya. Ya kan, kita nggak tahu yang namanya Delta itu tuh nggak ada berita di TV. Jadi kita kurang pengetahuan, ya kan. Akhirnya gue bawa ke dokter, istri gue sehat, minum obat dokter sehat, ya kan. Udah kayak gitu, udah sehat. Tengah malam dia keringetnya berlebih, dia berisik tuh, aduh gerah banget. Terus gue ngomong, kenapa? Demam, ngeluh. Ini apa? Udah nggak demam, keringetan, ngeluh gitu, ya kan. Akhirnya besokannya nyokap menurun lagi nih, udah ngaco ngomongnya, dia udah tremor, ya kan, kayak gitu, udah kurus parah, ya kan. Ya udah, akhirnya gimana caranya gue bawa ke dokter? Akhirnya gue hubungin kakak gue yang pertama. Akhirnya kakak gue datang. Nah, istri gue sore-sorenya dia ngomong, Pak, aku pengen lihat mamah dong, dia bilang gitu. Dia turun nyamperin, Mah ke dokter yuk, aku aja sembuh ke dokter, dia bilang gitu. Itu posisinya gue udah sakit juga ya. Oh gitu, lu juga udah kena sakit juga saat Jadi itu? istri gue hari Minggu demam, gue Selasa dini hari demam tinggi. Oke. Cuman gue paksain, ya kan. Udah kayak gitu, nyokap maulah dibawa ke rumah sakit itu hari Rabu tanggal 26 Mei, itu tanggal merah. Gue lupa tanggal merah apa, 26 Mei. 26 Mei ya? Oke. Nyokap dibawa ke rumah sakit. Ya di situ jam 10 malam akhirnya harus tes PCR yang hasilnya 2 jam, ya kan, karena butuh cepat hasil. Nyokap positif. Oke. Positif COVID, ya kan, positif COVID. Wah, gue udah bingung harus tanda tangan kalau gimana nantinya, misalkan nggak ada umur, ya kita nggak bisa ngeliat gini. Wah, gue udah bingung lah. Dalam hati gue kasih tahu istri gue apa enggak nih, ya kan? Oke. Masa gue bohong, ya kan? Bohong, posisinya dia lagi hamil. Kalau dia kena gimana? Akhirnya gue jujur. Pas gue jujur malah istri gue histeris. Keluarlah penyakit-penyakitnya lagi, tuh demam tinggi yang pusingnya parah, batuk kayak parah, ya kan. Jadi badan gue udah lemes total, cuman gue harus belagak kuat depan dia. Udah, akhirnya nyokap hari Kamisnya dirujuk ke rumah sakit. Sehabis sisa itu gue ke rumah sakit. Untuk tes swab satu keluarga, sama anak gue pun juga semua swab positif lah di situ. Gue, istri gue, kakak ipar gue, sama kakak gue yang cowok. Nah yang negatif itu kakak gue yang cewek, sama anaknya 2, sama anak gue negatif. Tapi kakak gue yang cowok ini nggak mau dirawat karena dia mau ngurus nyokap gue, ya kan. Dia maksa pulang. Ya udah gue dirawat. Pokoknya gue ngeliat istri gue udah nggak demam, gue udah happy lah ya. Ya udah, gue dikasih sekamar tempat bersalin karena istri gue hamil, ya kan. Gue dipisahin sama kakak ipar gue. Udah dari situ, besok paginya gue bercanda-bercanda biasa, normal, karena susternya ngomong obatnya cuma 1. Happy ya, kata dia gitu. Tapi pas kunjungan dokter ngomong virus yang sekarang ini membandel. Dia diobatin, dia pindah, diobatin, dia pindah. Dan gue nggak tahu itu, ya kan, itu Delta. Udah, gue masuk rumah sakit itu pasien COVID itu cuma 7 orang.
dan kapasitas rumah sakitnya itu buat COVID sekitar 40-an lah, nggak nyampe 50. Udah dari situ besok paginya istri gue masih dia emang banyak minum ya, orangnya tipikal orang banyak minum. Dia jalan ke toilet bawa infus, dia diinfus ya kan. Akhirnya nggak lama gue juga diinfus kan. Dia diinfus, gue tenteng ini. Tiap jalan ke toilet dia habis itu gue batuknya parah. Akhirnya dia ngadu ke suster. Suster itu ngadu ke dokter. Dokter minta tolong di videoin. Dia ngomong langsung. Oke. Ya kan. Gimana cara dia napas, dokter mau lihat. Dari situ udahlah, mulai feeling gue udah nggak enak. Alat-alat berat udah masuk tuh. Wah, bini gue udah ditempel sana, tempel sini, alat bunyi di samping gue. Tit, tit, tit. Gue udah stres deh ya kan. Cuman gue nggak boleh kelihatan panik. Ya kan, gue cuman tenangin istri gue aja ya kan. Tenangin. Makin malam ya kan. Alatnya tuh loh, wah beragam deh. Terus sampai istri gue harus dipakein kateter ya kan, gini. Istri gue kan tipikal orang yang nggak betah ya dia gitu kayak gitu. Ya udah, terus gue bilang sabar, gue bilang gue bantuin bersihin ya kan, sabar, nggak apa-apa ini semua sembuh, gue bilang gitu ya kan, tenang aja tenang. Sampai tiap 15 menit masuk suntik, sampai gue sendiri nggak tega ya kan. Akhirnya dokter nelpon ke istri gue dibohongin sama dokternya. Istri gue nanya, tapi saya dibawa ke ICU nanti saya dipulangin lagi ke ruangannya bareng suami saya kan. Iya bu, gitu. Nggak lama dokternya nelpon gue, saya pulangin nanti ketika ibu kalau udah stabil, gitu. Kalau belum stabil kita nggak pulangin, katanya gitu. Oh oke. Sekitar jam 1:30 pagi itu dibawa ke ICU. Pagi-pagi gue udah dikabarin harus dirujuk ke rumah sakit yang punya NICU. Karena tipe D dia, rumah sakit tipe D, dia nggak punya alat NICU. Karena kondisi saat itu istri sedang hamil berapa bulan? 7 bulan ya? 7 bulan, mau masuk 8 bulan sih. Udah ya mau kan? masuk 8 bulan. Akhirnya dia hari itu juga hari Sabtu deh, kalau nggak salah tuh hari Sabtu dia harus dirujuk ke Fatmawati, ya kan? Cuma kan dibilangnya kan sesar. Mungkin biar ibu bebannya itu berkurang. Biar nggak ada beban anak ya. Taunya usut punya usut di sana diterapi dulu pakai obat. Rumah sakit tipe A ya. Jadi diterapi obat dia dulu. Kalau ada kemajuan, jadi nanti bisa normal lahirnya pas 9 bulan gitu. Tapi mungkin istri gue stres, nggak ada gue di situ, ya kan. Udah dari situ gue berhubungan udah susah. Karena udah beda rumah sakit ya. Nah, walaupun dia megang handphone karena dia sesaknya enggak. Stres dia. Mungkin ya gue nggak apa-apa yang ngomong sini ya. Pelayanannya kurang. Nah, jadi dia dari yang pelayanannya bagus banget, kirain gue ke rumah sakit besar pelayanannya lebih oke, ternyata enggak. Kayak gitu. Dan dia orangnya yang resik ya, yang bersih gitu. Jadi dia tisu basahnya dipinjam untuk ngelap darah satu kamarnya, terus dibalikin tuh penuh darah tisu basahnya gitu. Terus protokolnya kurang. Di situ. Dia cuma ngeluh, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa bantu, dan gue juga lagi berjuang untuk sembuh kan. Di situ. Ya udah gue tenangin juga, malah dia emosi, ya kan. Coba kamu yang ngerasain di sini, gitu. Ya udah gue lebih baik diem, ya kan, lebih baik diam. Akhirnya di sana harus ada keluarga yang menunggu. Gue minta tolong saudara sepupu lah untuk menunggui dia, untuk persetujuan dia mau tindakan apa gitu.
kondisinya lama-lama menurun, oksigennya udah ditambah, terakhir harus ventilator. Ini perburukan kondisi di ronsen paru. Parunya makin parah. Ada bercak ya berarti ya? Udah Yang tutup putih full semua. putih. Oke. Jadi masuk RSUD Cempaka Putih ronsen, mau dirujuk ronsen, ya kan, sampai sana juga ronsen, udah parah, udah ada virusnya udah. Tapi memang nggak ada paru-paru ya? Maksudnya nggak ada penyakit bawaan paru-paru sebelumnya? Nggak ada penyakit bawaan, dia nggak ada, komorbid nggak ada. Oke, terus kalau ini kita gue balik dulu ke nyokap. Buat nyokap sendiri itu siapa yang jaga? Kalau sendiri juga? Sendiri, nggak boleh nyokap, Oh iya, dalam nggak keadaan boleh, gitu nggak ya. boleh dikunjungin. Tapi kondisi gimana saat itu nyokap? Nyokap habis swab, jadi hari Minggu dia swab negatif, udah negatif. Udah negatif. Tapi dikabarinnya itu hari Selasa subuh. Selasa subuh dari hari sama Minggu, susternya. Minggu tuh udah negatif, Selasa subuh baru dikabarin lagi. Jadi kan mereka itu satu pasien satu suster. Oke. Jadi susternya itu ngabarin sehari sekali. Oke. Kondisi ibu segini. Ya, update terus lah ya. Update terus ya. Akhirnya ini kok nggak update nih habis swab ini nih. Akhirnya dia baru bales itu Selasa subuh dia balas ibu negatif. Oke. Wah, gua seneng Seneng ya lah. kan. Senang. Jam 9 dikabarin koma. Nah, koma dibantu Ventilator. alat. Pasang ini ventilator sempat. Iya. Invasif yang masuk itu. Iya, pakai alat juga. Udah nggak tolong. 11.15 nyokap meninggal. 11.15 malam Pagi. pagi hari Rabunya tuh. Selasa. Salasanya ya, pas sebelum terakhir ya. Dan nyokap di hari Selasa itu meninggal, akhirnya pihak keluarga siapa yang ngurus untuk Semua bu, semua ke sana ke rumah sakit. semua ke sana? Dan lo kondisi kan masih tepar juga dong? Senin gue negatif. Oh, Senin sudah negatif. Nah, jadi gue pulang dari rumah sakit itu hari Sabtu. Oke. Posisinya masih positif. Hari Seninnya gue PCR, gue negatif. Hari Selasanya nyokap meninggal. Gitu. Oke. Nyokap meninggal, udah dikubur, gue ikut nguburin ya kan. Hari besokannya 10.15 istri gue meninggal. Oke. Tuh. Jadi Selasa, Nggak nyampe 24 jam. iya. Di malam berarti memang setelah nyokap dikubur tuh pas memang berbarengan dengan perburukan kondisi istri ya. Di malamnya itu kan makin turun-turun gitu juga. Iya, tapi gue nggak dikabarin. Oh. Pokoknya gue dikabarin itu sekitar jam 8 pagi ya. Oke. Ditelepon langsung dari ICU. Terus, Pak, bisa keluarga ke sini? Gue langsung ngomong, saya yang kesana, bilang gitu. Ya udah Bapak hati-hati, kata dia gitu. Oke, berarti dari pas nyokap meninggal Selasa pagi jam 11 ya, 11 siang itu, sorry. Itu kondisi terakhir istri yang lo tahu keadaannya saat itu gimana? Nggak dapat kabar. Nggak ada kabar apa-apa dan lo akhirnya Jadi satu suster itu untuk berapa pasien? Satu handphone suster itu untuk beberapa pasien. was-was ya berarti kita yang di rumah ya kalau kayak begitu. Iya, bingung mau nanya ke siapa. Iya, iya. Kayak gitu. Dan akhirnya lo dapat kabar itu di jam berapa? Jam 8 pagi apa setengah 9 deh, gue ditelepon langsung. Dengan Karena keadaan? kan udah urgent banget ya. Biasanya kan sepupu gue yang ditelepon kan, ini udah urgent, udah suaminya ditelepon. Dan pihak sana masih taunya gue positif. Oke. Jadi gue datang ke sana, terus kata dokternya, Bapak langsung naik ke lantai 6, Bapak langsung ke ruangan ini, nanti temuin suster ini, Bapak nanti dipandu, Bapak boleh lihat jenazah ibu langsung di ruangan. Bapak mau pegang, Bapak mau apain tuh ibu, terserah. Jadi begitu lo nyampe sana ternyata udah nggak ada? Nah jadi kakak gue nyetir mungkin bengong kali ya karena panik, kelewatan tolnya. Jadi pas gue putar balik, pas gue masuk gerbang
telepon lah itu dokter. Suster saya udah nelpon ya Pak, tadi ibu udah meninggal 10.15. Oh ya dok, gue bilang gitu. Ya terima kasih udah membantu, gue bilang gitu. Ya udah Pak, naik langsung ke lantai 6. Bapak temuin nanti suster ini, nanti dipandu, Bapak ini temuin saya. Udah, gue nemuin dokternya, gue tanda tangan, ya kan semuanya berkas. Gue disuruh pakai APD, gue masuk ke ruangan istri gue. Gue lihat langsung, gue boleh video call sama keluarga, gue boleh foto, gue boleh ngapain aja. Dan kondisi anak lu saat itu gimana, Sen? Anak gue masih di inkubator ya, masih. Berarti sudah dioperasi, sudah diambil ya, sudah diangkat. Anak gue tanggal 3 di sesar, Oke. istri gue tanggal 9 meninggal. Jadi dia setelah di sesar itu dia udah nggak sadar. Sebenarnya dia sadar, cuma dia pas bangun dia nggak nyaman dengan ventilator. Jadi dia berusaha untuk mencabut, jadi disuntik lagi. Untuk dia tidur. Memang kalau ventilator tuh sakit sih rasanya. Iya, Kalau sadar selangnya tuh gede nggak bisa, banget sih. emang harus ditidurin. Kecuali yang NIV yang cuma pakai masker. Iya. Cukup berat sih. Berarti lo komunikasi terakhir sama istri di Hamin berapa tuh, Sen? Pas dia mau sesar. Pas dia mau sesar aja tuh? Itu tuh komunikasi terakhir lo sama dia? Dokternya emang ngubungin gue dulu sih untuk sesar. Terus kirain gue, dia udah tahu. Terus dia baru dikasih tahu dokternya, terus dia marah. Kenapa nggak ngasih tahu sih gini-gini? Akhirnya dia udah mereda. Dia bilang, Pak aku sesar dulu ya. Pak aku operasi dulu ya. Iya. Jangan lupa baca doa. Dia bilang gitu. Itu komunikasi terakhir itu ya? Udah dia nggak bales. Besok paginya gue berharap, gue WhatsApp dia, berharap dia balas. Ya kan, maksudnya udah sadar lah, udah tenang. Jauhnya centang satu. Udah, gue yakin, udah enggak nih. Udah, maksudnya dia belum sadar. Dari situlah udah teknologi rumah sakit semua dikeluarin yang paling ampuh. Sampai obat-obatnya semua udah nggak ketolong. Tuh. Oke, jadi sepeninggal istri ya alhamdulillah anak terselamatkan ya, masih bisa keambil. Itu masuk inkubator? Iya, NICU. Sampai berapa lama, Sen? Hampir sebulan deh kalau nggak salah. Hampir sebulan. Gue juga, yang mungkin gue nggak inget ya, gue wah udah linglung banget. Iya. Ya kan, apa yang semua gue pikirin ya kan, linglung. Dan lo udah ada nama belum sih saat itu buat anak? Kebetulan istri gue tuh udah nulis di notes. Oh. Gue pas dia mau disesar gue bilang kirimin notesnya, gue bilang gitu. Tapi biasanya dia udah bikin tuh udah 3 suku kata atau enggak 2 suku kata. Dan ini baru 1 suku kata, ya kan. Akhirnya gue ambil 1. Sepupu gue yang selalu nungguin itu, dia kakak beradik ya kan. Dia ngomong, anak itu harus ada nama Ayunya. Feeling gue udah gak enak di situ. Iya. Pas abis lahir, alhamdulillah udah lahir dengan perempuan ini berat segini. Kasih nama ya, siapin nama sekarang. Gue siapin nama, dia ngomong gitu, harus ada nama Ayu. Nama mama ya berarti ya, nama istri lo ya. Oh oke. Kalau boleh tahu nama yang dari istri lokasi siapa? Danisa. Itu lo jadi banyak sih sebenarnya, cuman yang gue pakai Danisa. Karena dari kandungan gue udah panggil Danisa. Oke. Berarti nama depannya itu? Iya. Oke. Sen, kita flashback ke belakang sedikit, Sen. Oke. Cerita lo ketemu sama Ayu itu gimana sih dulu? Ayu itu teman-temannya dia, itulah teman-teman gue juga. Oke, dari teman ke teman ya berarti ya? Terus temen gue ngomong, Sen nih ada nih temen gue tipe lo banget, kata dia gitu. Gue suka yang mungkin agak gempal ya. Oke, cabi ya? Iya, cabi. Terus gue dikenalin, jalan, wah gue langsung, ini dia nih cewek yang gue cari nih. Kebetulan gue pengen banget punya cita-cita punya pasangan yang gue deket sama keluarganya. Gitu. Gue deket
sama keluarganya. Malah keluarganya ngomong gue dong, nyokapnya ya, karena bokapnya udah almarhum. Gak usah kelamaan. Wah, gue bilang, emang udah setuju, gue bilang gitu ya kan. Ya kalau nggak setuju ngapain disuruh? Oh ya udah, dari situlah. Nyokap gue almarhum setuju banget sama dia karena istri gue nggak neko-neko orangnya ya, lempeng-lempeng aja gitu. Udahlah, kayak gitu. Berapa bulan Sen pacaran itu sama dia? Setahun itu udah sambil ngurus-ngurus itu ya, siap-siap pernikahan. Oke. Apa sih yang membuat lu meyakinkan Ayu itu adalah pilihan gue? Pilihan gue? Karena dia nggak terlalu banyak gaya, nggak neko-neko. Itu yang menjadikan... Dia adalah impian gue. Oke. Gitu. Itu yang menjadikan akhirnya pilihan Ayu jatuh buat pasangan hidup lo ya? Iya. Dan apa sih yang ya maaf banget gitu yang membuat lo kangen sama Ayu setelah dia nggak ada ini? Hal apa gitu yang paling... Bercandanya ya. Gue selalu bercanda sama dia. Oke. Walaupun habis berantem besar, pasti kita bercanda. Gitu. Nah, ini luar biasa Ruth ya. Gue nggak bisa mikir. Apa ya? Gue salut Sen sama lo. Maksudnya lo bisa menghadapi hal yang sangat besar ini ya. Ini berat banget, sumpah berat banget. Kalau gue boleh tahu Sen, cara lo buat ngadepin ini semua gimana Sen? Apa yang membuat lo itu menjadi kuat? Lo harus bisa ngelewatin ini semua dengan baik? Bukan kuat ya. Selama kasus itu, gue di rumah sakit itu sama sekali nggak mikirin nyokap. Bukan gue nggak sayang sama nyokap ya, ya kan. Yang gue pikirin istri gue, karena nyokap itu punya anak. Gue 4 bersaudara, dan gue sama anak bontot. Kakak gue udah dewasa semua, udah pada tua. Jadi gue nggak merasa sendiri, ada dia, ya kan. Jadi yang gue pikirin istri gue, kayak gitu. Gue pikirin istri gue karena gue punya anak gue masih 1,5 tahun, ya kan. Terus istri gue lagi hamil, yang gue pikirin itu. Sampai suatu saat gue masih di rumah sakit itu, gue sempet habis sholat itu gue berdoa, ya Allah kalau misalkan emang harus istri saya diambil, tukar aja nyawanya sama saya, gue bilang gitu. Cuman gue mikir lagi, dia perempuan, dia harus nyari nafkah untuk 2 anak, lebih berat ya, ya kan. Gue mikir ke situ, akhirnya oh ya udah. Tadi gue positif banget kalau dia itu akan sembuh, nggak ada gue kepikiran itu. Cuma tiap bangun tidur gue pikir dia sembuh. Cuman gue nggak boleh egois, pasti ada kemungkinan jeleknya, gitu. Ada kemungkinan jelek ya. Cuman gue udah mikir gimana gue ngurus anak gue yang ini ya, gimana kan. Gue jalanin aja dulu deh, gue berdoa dulu aja deh, ya kan. Sampai gue keluar dari rumah sakit dulu lah, ya kan. Gue ngerasa banyak orang yang menanyakan kondisi istri gue, dan gue bingung mau menanya ke siapa. Terus pihak rumah sakit gue itu mendukung gue, Pak nggak usah mikirin apa-apa, Bapak happy aja biar Bapak cepat sembuh. Dalam hati gue gimana caranya ya, gue bilang gitu. Orang yang gue sayangin dua-duanya sedang kritis, gue bilang gitu. Gimana caranya gue happy, gue bilang kayak gitu, ya kan. Tapi ya gue berdoa aja ya kan. Gue tidur nggak normal, gue tidur 1:30 pagi, gue jam 4 udah bangun, tidur lagi nanti 1:30 pagi, kayak gitu terus selama di rumah sakit ya. Dan anak lo yang pertama udah umur berapa ya saat itu? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan 1,5 tahun itu. 1,5 tuh kan udah pasti udah kenal ibu ya, artinya dia udah pagi udah terbiasa. Terus sekarang gimana? Suka nanya nggak? Sekarang dia kan kemarin tanggal 17 Desember kemarin itu dia baru genap 2 tahun ya. Oke.
dia kayaknya sekarang udah mulai merasakan kehilangan banget karena sifatnya udah beda. Semua apa yang ditanya dia bilang bibu, dia manggilnya bibu bukan ibu karena belum bisa ya. Bibu, bibu, bibu anak, bibu anak. Oh. Kayak gitu. Walaupun gue beliin mainan, itu ditanya sama kakak gue, siapa yang beliin? Bibu, bibu. Dia bilang gitu. Jadi mulai sekarang gue nggak pernah ngasih lihat foto ibunya, biar dia mungkin hilang dulu ya pikirannya gitu. Berarti saat dia nanya bibu mana, lo nggak bisa ngasih jawaban? Keluarga gue semua mengajarkan ibu di surga sama oma, bilang kayak gitu. Akhirnya sampai kemarin gue sempet gue ajak ke kuburannya maksud gue dia biar tenang ya, mungkin ketemu ibunya gitu, ketemu omahnya gitu, biar nggak kepikiran. Wow. Dan siapa orang-orang yang bisa bikin lo menjadi kuat seperti ini, Sen? Wah banyak banget teman-teman gua. Semua pas gua lagi jatuh, semua teman yang nggak deket pun itu menghubungi gua, mensupport gua semuanya. Sampai gua nggak menyangka dia akan menghubungi gua kayak gitu. Okay. Banyak sih saudara, ya kan, termasuk sepupu gue yang kakak adik itu yang selalu menunggui istri gue standby, ya kan dia. Emang istri gue juga sih yang mau ditungguin dengan dia. Dia nggak mau pihak keluarganya yang nungguin. Dia memilih sepupu gue yang nungguin, gitu. Terus kabar anak-anak gimana sekarang? Udah Alhamdulillah sehat ya? sehat. Yang bayi pun yang siapa tadi paling kecil? Danisa. Danisa. Udah bisa apa sekarang? Oh, udah merangkak deh dia. Udah bisa merangkak ya? Udah 6 bulan dia. Alhamdulillah. Terus yang ngurus di rumah? Kan Kakak. lo sebagai payah mungkin kan kalau buat urusan yang kayak hal apa lagi bayi ya, meskipun itu kan masih umurnya masih ringkih banget, biasanya sih harus tangan cewek itu yang bisa pegang. Awal pulang dari rumah sakit gue yang ngurus. Oh gitu? Gue yang ngurus. Mandiin apa segala tuh lu bisa? Iya. Wow. Gue yang ngurus semuanya sampai gue bikin susu, kan gue donor ASI ya. Donor ASI. Gue udah tahu dia bangun jam sekian, dia harus ganti pampers jam sekian. Lama kelamaan anak gue yang pertama itu butuh gue untuk ditemenin tidur. Okay. Akhirnya gue nidurin anak gue yang pertama, yang itu ditidurin sama kakak gue. Akhirnya terbiasa sampai sekarang. Terus kejadian lah September, gue kecelakaan, jatuh dari motor. Gue pisah sama anak gue yang pertama. Gitu. Jadi dia sekarang lebih dekat ke Pak D-nya. Sama Pak D-nya lebih dekat sekarang? Dia tidur harus sama Pak D-nya, sama gue nggak mau. Okay. Mungkin belum mau ya. Gue lagi mencari celah sih, makanya gue sering ajak jalan-jalan. Tapi berat banget, Sen. Berat banget ini. Masalahnya juga kecelakaan bulan September itu gue kaget loh, bener. Ya siapa yang nyangka sih memang ya, cuma tahun ini berat banget buat lo sih. Kalau gue jadi lo belum tentu gue kuat, Sen. Iya, setuju. Gue pas lo cerita, gue juga baru kehilangan mertua dan posisinya persis sama kayak yang lo ceritain. Jadi gue aja yang cuma istilahnya istri gue juga positif posisinya waktu itu. Nggak kebayang. Banget. Gue nggak bisa ngomong kayak tadi. Oke Ren, ini rencana lo ke depan apa nih? Kalau boleh tahu. Yang paling dekat deh. Yang paling dekat gue setelah sembuh, ya gue harus beraktivitas ya. Gue harus semangat sih untuk anak-anak. Karena gimana ya? Bukan gue pilih kasih anak ya.
gue ngelihat anak gue yang pertama itu karena dia terbiasa ada ibunya, terus sekarang nggak ada gue ya kan. Jadi tiap gue kerja, gue terlalu protektif banget sama dia, kepikiran dia banget. Jadi gue ingin pulang. Gue bisa dibilang udah ansos ya. Jadi kalau main sama temen tuh gue udah nggak kayak gitu. Mungkin teman-teman ya emang temen deket banget baru gue mau. Oke, ya kita berdoa ya Ruth ya, mudah-mudahan buat Sandy ke depan Amin. bisa menjadi orang tua yang sangat baik, anak-anaknya tumbuh dengan sehat, kuat ya, Amin. jadi anak membanggakan. Oke, Randy, makasih banyak udah hadir di Ruang Lirik. Semoga ceritanya bisa menjadi apa ya Ruth ya, inspirasi ya, menjadi motivasi buat orang-orang menjadi lebih kuat ya. Pasti. Tujuan kita kan sharing ini buat supaya teman-teman juga apa ya bisa mengambil sisi-sisi positif yang ada di cerita ini. Ya. Oke Ren, abis ini Randy masuk ke ruang memori. Gue tinggal Ren ya. Thank you. Thanks.